Bismillahirrahmanirrahim. Keturunan nggak ada, orang tua sudah buat meninggal dunia, saudara nggak ada, ponaan nggak ada, paman nggak ada, sepupu nggak ada, anak zero. Maka hartanya itu dibawa kemana? Akan dikelola oleh Baitul Mal Muslimin untuk kemaslahatan umat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh BBC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk membuka mata setiap paginya. Maka tiada bosan-bosannya kita terus memuji Allah atas nikmat kehidupan setiap paginya dengan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di ketika kita bangun pagi, baik dah kalian happy le. Ketika bangun pagi kita puji Allah dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang masalah warisan ini tidak terlepas daripada permasalahan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah warisan ini berlaku ketika adanya kematian. Makanya rukun warisan itu ada 3. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Ini rukun. Berarti kalau salah satunya enggak ada, maka enggak berlaku hukum waris. Contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, tapi enggak ada harta yang ditinggalkan, mampu kena bagi. Ini enggak berlaku masalah warisan. Ataupun ada orang yang meninggal dunia banyak kali harta, ketika dilihat ahli waris enggak ada seorang pun ahli waris. Keturunan enggak ada, orang tua sudah buat meninggal dunia, saudara enggak ada, ponaan enggak ada, paman enggak ada, sepupu enggak ada, anak zero. Maka hartanya itu dibawa kemana? Akan dikelola oleh Baitul Mal Muslimin untuk kemaslahatan umat. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini bicara rukun, harus lengkap 3 ini. Dan nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada syarat pewarisan. Syarat kewarisan yang pertama, si pewaris itu harus meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan kita bicara masalah warisan. Nyena mata urun mata udip, bagi-bagi harta, itu bukan masalah warisan. Tapi itulah pemberian semasa hidup.
yang dikategorikan sebagai hibah ataupun wasiat. Nanti kita akan lihat syarat hibah bagaimana, syarat wasiat itu bagaimana. Ada aturan mainnya. Karena bicara warisan, hibah dan wasiat ini tiga istilah yang berbeda dan konsekuensi hukumnya juga berbeda. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita mendengar percakapan ada dua orang saja. Satu orang mengatakan sama kawannya, saya sudah bagi harta warisan untuk anak-anak. Untuk apa? Karena nanti kalau saya meninggal, anak karu-karuli, enggak ribut-ribut lagi. Nah, maka secara aturan fikih ini ada yang kurang. Lalu kita bisa mengatakan, oh menyana begah lagi nyan hansip syarat. Itu enggak cukup syarat. Apa syaratnya? Syaratnya bapak harus meninggal dulu. Ini kalau bicara warisan. Karena syarat warisan itu harus ada yang meninggal dunia. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang meninggal dunia lalu disampaikan berkaitan dengan masalah warisan, itu jangan marah-marah. Kadang-kadang kita juga melihat ada orang ketika meninggal dunia lalu ada salah satu ahli warisnya tanya tentang masalah warisan. Yang bengeh-bengeh. Ya. Karena ada orang seperti itu sampai marah-marah dia. Tanya masalah warisan. Yang kubu mendang basah, kubu tanah kubu mendang merah. Ya. Padahal kita bicara tentang masalah hukum yang sangat detail dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-7 secara global. Laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Sedikit atau banyak itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan porsi bagian masing-masing ahli waris. An-Nisa ayat ke-11 Allah jelaskan tentang porsi bagian anak-anak. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, itu berlaku kaidah lizzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan saja lebih dari satu orang, maka mereka mendapatkan as-sulusani 2/3 dibagi untuk 2 anak perempuan ataupun 3 anak perempuan saja. Kalau hanya seorang anak perempuan saja, jadi seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak sematawayang perempuan, maka dia mendapatkan nisfu, setengah. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. An-Nisa ayat ke-11 juga menjelaskan terkait dengan porsi untuk orang tua almarhum. Nah, kadang ada yang meninggal dunia masih hidup orang tuanya. Apakah orang tua daripada almarhum ini mendapatkan warisan? Dalam hal ini tetap dapat. Walaupun almarhum yang meninggal ini punya keturunan anak laki-laki. Karena kita mendengar dalam masyarakat ada yang mengatakan yang menyana agam hana merempak li ulunci. Jadi itu tetap dapat. Karena bagiannya tegas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia, masing-masing mereka mendapatkan bagian 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu kandung dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal ini memiliki keturunan. Lalu kalau tidak ada keturunan, misalkan seorang meninggal dunia, belum menikah, dia masih hidup kedua orang tuanya, maka untuk ibunya dapat porsi 1/3, sedangkan untuk ayahnya mendapatkan asabah ataupun sisa 2/3. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, detail sekali tentang masalah ayat warisan ini. Juga dalam An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi suami dan istri. Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan suami, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dan dia belum memiliki keturunan, maka di sana ada setengah bagian untuk suaminya daripada harta almarhumah istrinya. Lalu kalau ada keturunan, maka suaminya mendapatkan bagian 1/4. Sebaliknya ketika suami meninggal dunia tidak ada keturunan, lalu ada istri yang ditinggalkan, maka untuk istrinya dapat bagian 1/4. Lalu kalau ada keturunan, maka untuk istrinya mendapatkan bagian 1/8. Jadi detail sekali ayat tentang masalah warisan. Begitu juga An-Nisa ayat 176. Akhir daripada surat An-Nisa, di sana Allah menjelaskan bagian kalalah. Makna kalalah ini ketika seorang meninggal dunia enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua,
tapi dia punya saudara dan saudari kandung, maka juga mereka memiliki hak. Kalau yang hanya tinggal itu adalah saudari perempuan saja satu orang, bahkan saudari perempuan ini dapat bagian 1/2. Kalau seorang meninggal dunia ini meninggalkan 2 orang saudari perempuan kandung, tidak ada saudara laki-laki, maka dia dapat bagian, mereka dapat bagian 2/3. Tapi kalau ada saudara laki-laki kandung, ada saudari perempuan kandung daripada almarhum, maka mereka berlaku kaedah 2/1. Jadi ini detail sekali Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW juga dalam hadisnya menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa disebutkan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Karena ketika kita mempelajari ilmu faraid ini berkaitan antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Ketika kita mempelajari ilmu faraid ini bukan hanya secara fikih warisan saja kita pelajari, tapi di sana banyak terkait dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Apa kaitannya dengan bab nikah? Karena kita ketahui bersama, sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Selama mereka menikah, apakah ini dibangun dengan akad yang sah? Bagaimana yang dimaksud dengan akad yang sah? Ketika semua rukun nikah itu terpenuhi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Walaupun mereka menikah baru 1 hari usia pernikahannya. Contoh, tadi pagi akad nikah sudah sah, lalu pulang ke rumah, qadarullah suaminya tiba-tiba meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah istri yang baru diakad tadi mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggal dunia? Dapat. Ya. Jangankan kita bilang 6 bulan, karena ada kasus beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika seorang pasangan suami istri sudah menikah, sudah 6 bulan berlalu. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Rupanya setelah 6 bulan itu istrinya meninggal dunia. Dan istrinya ini dia memiliki harta bawaan, harta dari warisan orang tua daripada istri. Ya. Intinya banyak harta istrinya. Nah, ketika itu pihak keluarga istri nggak mau kasih bagian warisan kepada suami, sampai mereka mengatakan apa? Ya mengata lintuhnya, bang kawin kamu rupa harta. Ya. Jadi ketika kita bicara masalah warisan itu, ketika mereka sudah menikah dengan akad yang sah, konsekuensinya adalah saling mewarisi. Karena yang namanya ajal kita nggak tahu, kebetulan dalam kasus tadi duluan meninggal istri. Kalau duluan meninggal suami, begitu juga istri juga mendapatkan hak yang sama, hak faraidnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara masalah warisan ada kaitannya juga dengan masalah perceraian. Kita ketahui bahwasanya kasus perceraian yang ada di Aceh ini sangat tinggi, bahkan seluruh Indonesia itu sangat tinggi. Di mahkamah itu adalah peringkat pertama masalah perceraian. Nah, ini juga akan berimbas kepada permasalahan warisan. Contoh beberapa waktu yang lalu kasus ketika seorang suami mentalak istrinya, saya talak kamu, jatuh talak. Maka konsekuensi daripada permasalahan talak tadi ada masa iddah. Ya. Dan dalam hal ini juga perlu kami sampaikan, jangan pernah kita bercanda berkaitan dengan masalah talak. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. At-talak wan nikah war raj'ah. An-nikah, at-talak dan raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Maka jangan sampai kadang-kadang keluar kalimat dari seorang suami kepada istrinya, adik saya abang talak aja boleh, sambil bercanda walaupun nggak ada niat, tapi kalimatnya jelas ini, maka itu dalam hukum Islam jatuh talak ya. Karena kalimatnya sharih.
Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka konsekuensi daripada permasalahan talak tadi ada masa iddah. Berapa lama masa iddah itu? Masa iddah yang dicerai hidup adalah 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Ya. Nanti ada perbedaan ketika kalau masa iddah yang tinggal mati. Karena kalau yang ditinggal mati itu masa iddahnya adalah arba'ata asyri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Maka kalau kita hitung berapa hari 4 bulan 10 hari? 130 hari. Kadang-kadang kita juga dengar di masyarakat yang masa iddah hanya 1 roh aja tuh. Berarti kalau ada yang bilang 100 hari sudah didiskon 30 hari. Padahal masa iddah kematian itu adalah 130 hari, 4 bulan 10 hari. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Tentu yang jadi berkaitan masalah warisan tadi, ya. Contoh ini beberapa waktu yang lalu ada kasus suami mentalak istrinya masih dalam masa iddah. Baru 1 kali haid istrinya ataupun 1 kali suci istrinya, meninggal dunia suaminya. Pertanyaannya, apakah untuk istri yang masih dalam masa iddah ini mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggal dunia? Masih dapat, ya. Karena dalam hal ini belum putus hubungan suami istri. Di masa iddah seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Di masa iddah seorang istri enggak boleh menerima pinangan orang lain. Di masa iddah untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini juga masa untuk saling mereka introspeksi diri. Barangkali mereka sudah baikan, maka masih diperbolehkan untuk rujuk kembali. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka ketika ada yang meninggal di antara mereka masih dalam masa iddah, maka ini masih saling mewarisi satu dan yang lainnya. Kemudian bicara berkaitan dengan masalah warisan, ada kaitannya juga dengan masalah hibah. Apa kaitan warisan dengan hibah? Ya. Karena perlu kita ketahui hibah itu adalah pemberian semasa hidup. Dan ketika seseorang memberikan pemberian kepada anaknya, kepada ahli warisnya semasa hidup, maka ini ada beberapa syarat-syarat hibah orang tua kepada anak. Yang pertama, hibah orang tua kepada anak ataupun kepada ahli warisnya ini diperbolehkan kalau diberikan yang pertama dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Ya, harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian yang kedua, ada taqabud, ada saling serah terima. Karena rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabulnya. Jadi akadnya ini harus jelas jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena juga banyak kita temukan dalam masyarakat ketika akadnya ini enggak jelas. Contoh kasus, seorang orang tua dia kasih pemberian kepada anaknya, nyo ne tanahnya ne beger aja. Ni anak kedua ni toko ni kelola aja. Anak ketiga ni kos-kosan ni kelola aja. Ni kelola ni apa ni? Apakah dalam bentuk hibah pemberiannya ataupun hanya hak pakai saja? Karena ketika meninggal orang tua, ini akan terjadi masalah. Ya. Apalagi ketika terjadi perbedaan nilai yang sangat jauh. Oh, kebetulan kos-kosan yang di ini sudah maju, ya. Yang satu lagi tokonya sudah dianggap nilainya sudah agak rendah dan lain sebagainya. Sehingga ini terjadi permasalahan ketika meninggal orang tua. Nanti adiknya yang merasa dia sedikit itu dia mengatakan kepada abangnya, "Bang, yang dari usahanya kan nahak lun sih." Ya. Dia kan ada gejuk oleh ayah. Sehingga ini jadi masalah. Makanya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau pemberian ini diberikan secara hibah, maka hibah itu harus ada taqabud, harus ada serah terima. Ya. Kadang-kadang ada juga pernyataan seperti ini. Misalkan untuk anak pertama kasih, untuk anak kedua kasih hibah. Anak ketiga ayahnya bilang seperti ini. Adik, nanti kalau ayah ada rezeki, ayah buat rumah buat adik ya. Apakah ini dianggap sebagai hibah? Maka kalau kita menganggap itu hibah, itu enggak cukup rukunnya. Karena rukun hibah itu harus jelas objeknya.
Sedangkan tadi itu hanya mengatakan menyena rezeki. Menyehana kipan. Ini akan terjadi permasalahan, ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip adil. Makna adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Tapi enggak boleh satu kasih, satu enggak kasih. Ya. Oh, yang satu misalkan disayang kali sama orang tuanya dikasih pemberian hibah. Yang satu lagi enggak dikasih apa-apa. Maka ini enggak boleh. Karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anaknya. Bahkan istrinya sendiri tidak ridha sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Jadi esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah." Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah kembali tanya kepada Nu'man ibnu Bashir, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua itu disebutkan apa? Farji'hu. Tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena itu bisa menjadi potensi terjadi permasalahan ketika orang tuanya meninggal dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hibah orang tua kepada anak itu diperbolehkan dengan niat yang baik. Maknanya apa? Jangan sampai ada niat untuk mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh, seorang memiliki anak perempuan semua. Lalu semasa hidup dia hibahkan semua buat anak perempuan ini. Dengan niat apa? Nyoba ecok lewali. Ini enggak betul juga nih yang seperti ini. Ya. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita niat yang enggak baik, biasanya akan berakhir dengan enggak baik juga. Banyak pengalaman kasus, contoh misalkan. Ini kasusnya terjadi di Banda Aceh ketika seorang bapak dia punya anak perempuan, 3 perempuan semua. Dihibah semua untuk anak perempuan ini dengan niat apa? Nyoba ecok lewali. Bahkan rumah yang beliau tempati pun dibalik nama atas nama anak perempuannya. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah orang tuanya panjang umur. Tapi sudah kondisi dia sudah sepuh dia. Semua harus di atas kasur. Lalu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam merawat orang tuanya ini, anak-anak ini pun setengah hati. Ya. Nanti abangnya telepon adik, "Dik, tolong jaga ayah saya, abang nak rapat." "Oh anjir bang, lun nak acara sih." Jadi sudah untuk merawat orang tua pun sudah tolak-tolak mereka antara anak-anak. Lalu setelah setahun setengah itu terjadi, mereka sepakat untuk mengirimkan orang tuanya ke panti jompo. Dan ini terjadi di Banda Aceh. Jadi sayang kali orang tua kasih semua harta kepada anaknya, belum tentu anak ini kasih manfaat bagi orang tuanya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam pemberian hibah pun enggak boleh kita kasih semua harta. Ya. Karena juga kita masih hidup. Ya. Ini kejadian pertama. Yang kedua, ada juga kasus ketika seorang ibu ini kebetulan suaminya sudah meninggal dunia, anaknya hanya 1 perempuan. Sampai anak perempuan ini sudah menikah, tinggal di rumah ibu ini, sudah ada cucu. Ya. Suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamanya, Mak kan katuha, mamak sudah tua. Kalau bisa rumah ini mamak balik aja atas nama adik," kata anak perempuan ini. Karena nanti kalau mamak meninggal nggak ada urusan dengan wali. Oh iya juga ya. Secara logika kita iya juga. Nah, singkat cerita, baliklah nama sertifikat rumah itu atas nama anak perempuannya. Setelah beberapa tahun berlalu, apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamanya. Kita yang namanya ajal kita nggak tahu. Ya. Jadi awal meninggal anu indahnya daripada orang cik. Akhirnya apa? Tinggallah di rumah itu ibu ini dengan menantunya dan juga ada cucunya tadi. Nah, setelah mereka jalan berapa bulan kehidupan ini, suatu hari mertuanya ini nggak pas dengan menantunya.
Menantunya pun waktu itu lagi ngapas kepala, diusir ibu itu dari rumah. Roh nahak di rumahnya. Ya. Jadi ini problematika yang terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pemberian hibah pun enggak boleh kita berikan seluruh harta karena juga kita masih hidup, ya. Termasuk pemberian kepada ahli waris ini juga ada aturan mainnya. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita kasih wasiat kepada anak-anak kita berkaitan masalah harta? Maka perlu kita ketahui, bicara wasiat itu sebenarnya ada dua macam wasiat. Wasiat itu bukan hanya wasiat harta semata, tapi wasiat itu ada wasiat ketakwaan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Yakub menjelang ajalnya memanggil semua anak-anak. Lalu bertanya Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah ketika aku sudah enggak ada nanti? Pemandang ejak sembahyang, pemandang jaga silaturahim, apa masih mau jaga silaturahim, salat, jangan lupa zakat dan lain sebagainya. Maka wasiat-wasiat ini harus disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya wasiat harta saja, tapi wasiat ketakwaan ini juga disampaikan. Untuk menyemak meninggal, ayah meninggalnya megak-megak urut. Sehingga ini akan teringat. Karena beda ketika orang menyampaikan wasiat ketakwaan dalam kondisi dia dalam keadaan sakit, misalkan menjelang kematian, dengan ketika waktu biasa sehat. Misalkan waktu biasa sehat, orang tuanya suruh anaknya, sembahyang. Mungkin anaknya sudah biasa dibuat seperti itu, dia menganggap biasa saja. Tapi beda misalkan dalam kondisi menjelang ketika sakit menjelang kematian, orang tuanya mengatakan kepada anaknya, "Nyomanya ayah meninggal yang baik tua sembahyang jamaah." Itu akan teringat. Ya. Makanya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, wasiat itu bukan hanya wasiat harta saja, tapi wasiat ketakwaan ini yang penting kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, terkait masalah wasiat harta, boleh nggak wasiat itu diberikan untuk ahli waris? Maka secara dasarnya wasiat itu nggak boleh diberikan untuk ahli waris. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Lalu untuk siapa juga sebenarnya wasiat harta itu? Untuk selain ahli waris boleh. Ya, untuk anak angkat boleh kasih. Karena anak angkat itu enggak ada dapat hak warisan. Anak angkat itu boleh dia mendapatkan hak secara pemberian, hibah ataupun wasiat. Untuk anak angkat boleh. Untuk anak tiri boleh. Misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suami yang dulu. Lalu qadarullah setelah mereka menikah meninggal suami ini. Yang laki-laki ini meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah untuk anak bawaan dari istrinya dapat warisan? Maka dalam ini enggak dapat, karena enggak ada hubungan darah. Yang ada mereka menikah dengan dia, laki-laki ini menikah dengan ibunya saja. Ya. Maka untuk anak tiri tadi boleh diberikan wasiat tadi. Kemudian wasiat juga boleh diberikan untuk kemaslahatan umat. Juk ke masjid boleh. Kasih untuk lembaga pendidikan agama boleh. Itu bicara tentang masalah wasiat. Karena wasiat itu pada dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris, karena ahli waris sudah Allah tetapkan bagiannya dalam Al-Quran. Ada yang dapat porsi bagian setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, lalu bagaimana banyak praktik di masyarakat, banyak yang kasih wasiat harta kepada anak-anak. Apakah ini diperbolehkan? Boleh dengan catatan atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Maka dari riwayat yang lain mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warasah. Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk ahli waris ini diperbolehkan atas dasar kesepakatan tadi. Karena banyak juga kita temukan kasus di masyarakat, ada orang tua kasih wasiat untuk anak tertentu, yang mana wasiat ini tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Ya. Jadi ini jadi masalah.
Lalu anak ini mengatakan, dulu misalkan zaman ayah kerja rumahnya kelun. Nah, ayah udah kasih rumah ini buat saya. Ya. Ditanya sama ahli waris yang lain, kamu ada apa kau? Nah, kami nggak tahu nih. Sehingga ini jadi masalah. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini wasiat ini dianggap batal karena tidak sesuai dengan ketentuan daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga wasiat rumah. Contoh misalkan, ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, nyo ayah meninggal, rumah induknya baik pula apa? Rumah induk ini jangan pernah jual-jual ya. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, hati-hati kita berwasiat seperti ini. Karena banyak juga kasus. Kita kapan ketahui? Ketika ada kasus. Ya. Jadi ketika itu anak-anaknya karena nggak mau melawan orang tuanya, ya mendung. Ya. Waktu sudah meninggal orang tua, rumah itu sudah bernilai. Sedangkan anak-anak yang ditinggalkan, ada yang ekonominya bagus, ada yang ekonominya nggak bagus. Yang ekonominya kurang ini dia akan minta kepada abangnya suatu saat nanti, bang, saya butuh uang bang, anak masuk kuliah, anak masuk sekolah, ini kan mbak romoh peninggalan urun cik ayo nah hak lo di sini. Lalu ayahnya ataupun abangnya bilang, pokoknya nggak ada jual-jual, ini wasiat orang tua kita. Jadi kadang-kadang gara-gara wasiat itu sudah berbenturan ini, ya, kakaru lebih kedorong. Gara-gara wasiat orang tua ini sudah ribut antara abang dengan adik sampai mereka nggak ngomong-ngomong lagi. Ya. Jadi ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka dalam hal ini, kalaupun wasiat ini disepakati oleh semua ahli waris, maka itu boleh dijalankan. Tapi kalau ada yang tidak sepakat, maka kembali kepada hukum awal bahwasanya tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Jadi ini berkaitan dengan hibah ataupun warisan dengan masalah wasiat. Begitu juga, karena ini kita masih membahas setengah daripada ilmu ini. Masalah warisan selain tadi berkaitan dengan bab nikah, berkaitan dengan bab talak, berkaitan dengan bab hibah, berkaitan dengan bab wasiat, bahkan warisan ini ada kaitannya dengan bab zakat. Apa kaitannya warisan dengan zakat? Karena kita ketahui bahwasanya sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris, ada beberapa hal yang harus diselesaikan berkaitan dengan harta almarhum ini. Apa kewajiban yang pertama? Adalah yang pertama melunasi hutang, yang kedua menjalankan wasiat. Nah, hutang itu juga ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa yang dimaksud hutang berkaitan dengan hak Allah? Salah satu contohnya adalah zakat. Karena zakat ini berkaitan dengan hak Allah. Jadi jangan pernah kita main-main dengan masalah zakat. Karena warisan ini juga ada kaitan dengan masalah zakat. Maknanya apa? Kalau selama hidup almarhum ini belum pernah dia keluarkan daripada harta yang wajib dizakati, maka ini kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan berkaitan dengan zakat ini. Karena bicara zakat ini sama dengan kita bicara tentang bab salat. Bahkan dalam Al-Quran selalu disandingkan antara salat dan zakat, diulang-ulang sampai hampir 30 kali lebih dalam Al-Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang enggak mau keluarin zakat, maka ini siap-siap di hari akhir nanti hartanya itu sendiri yang akan mengazabnya. Nanti itu bisa kita bahas khusus dalam bab zakat ya. Tapi ini kita berfokus kepada masalah warisan. Makanya ada kewajiban yang harus diselesaikan dari harta peninggalan almarhum berkaitan dengan hak Allah. Contohnya zakat. Jadi zakat kalau belum dikeluarkan semasa hidup, ada kewajiban bagi ahli waris untuk selesaikan. Karena ini hutang berkaitan dengan hak Allah. Sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi bicara setengah daripada ilmu, masalah warisan ini ada kaitannya juga masalah dengan ilmu yang lain, yaitu ilmu matematika. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh ataupun kita memisah-misah, oh ini ilmu agama, ilmu eksat, ilmu pengetahuan beda. Perlu kita ketahui semua ilmu itu ada dalam Al-Quran.
Berkaitan ilmu matematika dasar juga ada dalam Al-Quran. Tambah-tambah, ada nggak dalam Al-Quran? Rupanya ketika kita cari dalam Al-Quran, ada. Dalam surat Al-Kahfi ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Jadi lamanya Ashabul Kahfi berada dalam gua itu 300 ditambah 9 tahun. Ya. Kenapa enggak Allah langsung menyebutkan 309 tahun? Ini mengajarkan kepada kita tentang masalah penjumlahan. 300 tambah 9 tahun. Kurang-kurang ada enggak dalam Al-Quran? Nah, ilmu pengurangan dalam matematika ada enggak dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, ya. Masalah pecahan. Nah, dalam masalah warisan ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 2/3. Maka ini juga sering kita tanyakan, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Ya, soalnya banyak 2/3. Kadang-kadang ini juga sering saya tanyakan sama mahasiswa di kampus ini. Siapa banyak setengah dan 2/3? Setengah, Pak. Karena setengah itu bagi 2, kan? Itu kelihatan banyak. Tapi 2/3, ya kita ilustrasikan misalkan kalau setengah itu misalkan kalau ada 1 roti canai dibagi 2 itu namanya setengah. Tapi kalau disebutkan 2/3 berarti ada 2 buah roti canai dibagi 3. Soalnya mah. Nah, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Ya, tinggal beli roti canai. Ya, banyak bagian 2/3. Ya. Kalau kita hitung di kalkulator, kalau setengah itu hasilnya 0,5. Tapi kalau 2/3 ketika kita bagi di kalkulator hasilnya 0,666 sekian. Maka siapa banyak 0,5 dengan 0,6? Ya, 0,6. Jadi ini ada kaitannya dengan ilmu matematika dasar dan juga dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, bicara masalah ilmu faraid kita bicara setengah daripada ilmu. Wahwa yunsa. Lanjutan hadis tadi, bahwasanya ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan kata Rasulullah. Ya, bahkan ada sebagian tempat lembaga pendidikan agama ketika sudah sampai bab masalah warisan itu di skip. Nah, ini obek dapur noel ya, bahkan matematika bayaran, ya, itu di skip. Sehingga ini termasuk ilmu yang dilupakan. Ya, bahkan lanjutan daripada hadis tadi Rasulullah SAW menambahkan wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahwasanya ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Yang pertama, ketika orang enggak mau belajar, dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah dicabut, ditarik sikit-sikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya apa yang terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ilmu itu dicabut, wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi kita bicara masalah harta nih. Ya, bicara masalah harta ini banyak rentan kaitannya dengan masalah fitnah. Bahkan Allah mensifati salah satu sifat harta itu adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika enggak ada harta, akur-akur abang beradik. Ya. Waktu sudah ada harta sedikit sudah ribut-ribut. Nah, ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak terjadi. Makanya rentan terjadi fitnah. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah warisan ini karena ini ada kaitan dengan masalah fitnah. Ini juga ada kaitannya dengan permasalahan kezaliman. Ya, ini banyak kita lihat. Ada yang sampai ribut-ribut, ada yang sampai saling memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta orang tua,
Lalu adiknya mengatakan kepada abangnya, "Bang, tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil abang sudah jual duluan bu lampu tanah hayang." Ini sudah saling memfitnah. Sehingga ada di antara mereka yang memakan harta yang bukan haknya, itu dia makan. Ya. Yang keempat, ada yang sampai pukul-pukul, ribut-ribut masalah urusan sampai pukul-pukul. Mungkin kalau di tempat kita ini nggak terlalu ekstrem lah. Tapi kalau di kota-kota besar itu, saya mendengar ada teman yang ada di sana di MUI di Jakarta itu dia sampaikan, Ustadz, kadang-kadang ada yang sampai sewa preman untuk pukul saudaranya sendiri. Ya. Bahkan pernah terjadi ada disewa preman untuk pukul ustadznya. Karena ketika ustadznya menjelaskan nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Ya. Jadi poh ustadznya. Ya. Ini terjadi. Jadi ini sampai pukul-pukul. Dan na'udzubillah, kezaliman yang kelima yang terjadi ini ada yang sampai tumpah darah, tak parah. Nah, ini juga kita dengar. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya ini mempengaruhi terhadap amalan-amalan kita. Ini mempengaruhi terhadap apa yang telah kita bina daripada amal ibadah. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, di antara ciri-ciri orang-orang yang rugi di hari akhir nanti adalah orang yang banyak bawa pahala salat, orang yang banyak bawa pahala puasa, orang yang banyak bawa pahala zakat, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Nah, kenapa dia jadi rugi? Padahal dia termasuk orang yang hubungannya dengan Allah bagus sekali. Secara hablum minallah ya bagus dia. Tapi secara hablum minannas, ketika dia lihat qad syatama hadza, dia suka membuat ribut dengan orang lain. Wa qadhafa hadza, dia suka memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dia suka memakan harta saudaranya, hak orang lain. Yang keempat, wa daraba hadza, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, wa safaqa dama hadza, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka kalau kita hayati 5 bentuk kezaliman ini terjadi dalam masalah warisan. Ya. Kelima-lima ini terjadi. Tadi ribut-ribut, saling memfitnah, memakan yang bukan haknya. Apalagi ini memakan yang bukan haknya ini bahaya sekali. Termasuk hak tanah. Ketika seorang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dilapiskan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah misalnya. Ya, itu tingkat sejengkal. Kadang-kadang di tempat kita, karena batasan tanah itu hanya pakai bak gerundung, ya, pohon kuda-kuda, itu dilihat, oh rupanya yang punya tanah sebelah lagi pergi haji. Nah, yang kalian geser selingkar. Bahkan kalau di kampung-kampung itu ada ateng, ya, pematang sawah itu juga digeser, ya. Sikit-sikit diambil, sikit-sikit dia kikis, dia taruh ke sana. Ya. Ini juga zalim. Ya. Maka di hari akhir nanti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan dihimpit seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah. Dan tidak hanya itu. Kadang-kadang ada yang bersumpah dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Sumpah inanna haklum, padahal hak dia sudah dapat lu yang sudah dijual. Enggak kelihatan lagi, ya. Jadi ketika dia bersumpah atas nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain lagi, maka dalam makna hadis Rasulullah SAW disebutkan haram baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah dalam rangka buat zalim terhadap hak orang lain. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu di akhir tadi kita menyebutkan banyak kasus-kasus tadi kezaliman memakan hak saudaranya. Bahkan tadi yang keempat ada yang sampai pukul-pukul, dan nauzubillah ada yang sampai tumpah darah. Sehingga di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fayuqa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Akan diambil pahala-pahala kebaikan dia tadi. Tadi banyak bawa pahala salat, puasa, zakat dan sebagainya, lalu ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Ditransfer. Mungkin yang dia buat zalim itu banyak, bukan 1 2. Sampai-sampai dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alai, apabila pahala-pahala kebaikannya sudah habis sedangkan dia dulu masih pernah buat zalim terhadap hak orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak.
Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, dan ketika kita memakan hak orang lain secara batil, itu sama dengan kita memakan harta yang haram, dan itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu? Apakah dengan cara yang baik, ataupun apakah dengan cara yang halal, ataupun dengan cara menzalimi hak orang lain? Apalagi di sana ada hak anak yatim yang dimakan. Karena ancamannya langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Tidak hanya itu, wa sayaslawna sa'ira, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini. Jadi Allah akan tanya itu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, dan kemana kita belanjakan, habiskan harta itu. Semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada dalam majelis pagi yang berbahagia ini insyaallah bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan harta yang kita dapatkan ini akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak-banyak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sharing-sharing ya, berkaitan dengan problematika pembagian harta warisan dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا،
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى آمين. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا رسول الله لا حول. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على Safari Suku BBC dan hari ini sangat menarik. Judul yang diangkat itu terkait dengan problematika mawaris karena banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini di masyarakat, terutama di Aceh yang tadi juga sempat diangkat bahwa mawaris juga kaitan dengan perceraian. Tadi diangkat bahwa angka perceraian paling tinggi di Aceh sekarang ini. Jadi tentu berbandingan dengan data tersebut akan bersoalan juga dengan akan bermasalah juga kaitan dengan mawaris. Jadi judul ini sangat menarik. Saya pikir tidak hanya satu kali. Kalau menurut saya kalau menyampaikan terkait dengan mawaris ini harus berurut semuanya, harus bersambung dia. Karena kalau satu kali tidak bersambung. Tapi alhamdulillah hari ini dengan aktifnya media online, apalagi ceramah tadi direkam oleh Pak Ewa melalui YouTube, tentu bisa diulang-ulang nanti, ya, diulang-ulang nanti, disimak, ya, ditonton di YouTube. Ini akan memperkuat lagi pendalaman terkait dengan ilmu mawaris ini. Terima kasih Pak.